Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, yaitu tentang pengertian geografi. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya gambaran atau pencitraan. Secara harfiah, geografi berarti ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan tentang bumi. Perkataan ini pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes dengan nama Geographika, yang kemudian dikenal sebagai peletak dasar ilmu geografi. Geografi mengalami perkembangan pesat menjelang akhir abad ke-18. Pada era ini, tokoh yang muncul adalah geograf terkenal dari Amerika, yaitu Ellsworth Huntington. Beliau merupakan salah satu tokoh aliran fisis determinis. Perkembangan ilmu geografi semakin pesat dengan munculnya Paul Vidal de la Blache. Beliau adalah tokoh geograf Prancis yang menganut paham posibilis. Setelah beberapa abad, kemudian muncullah konsep geografi yang dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Yang pertama adalah pengertian geografi menurut Immanuel Kant. Selain sebagai seorang geograf, Kant juga dikenal sebagai seorang filsuf. Kant tertarik pada geografi karena menurutnya ilmu itu dekat dengan filsafat. Semua gagasan Kant tentang hakikat geografi dapat ditemukan dalam buku Fisik Geografi yang ditulisnya. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda, hal-hal, atau gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Pengertian berikutnya adalah menurut Alexander von Humboldt. Pada mulanya, Humboldt adalah seorang ahli botani. Ia tertarik geografi ketika ia mulai mempelajari tentang batuan. Ia diakui sebagai peletak dasar geografi fisik modern. Ia menyatakan geografi identik dan serupa dengan geografi fisik. Ia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan perilaku bumi dalam ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim di dunia, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosfer dan biosfer. Pengertian berikutnya menurut Carl Ritter. Seperti halnya Humboldt, Ritter juga dianggap sebagai peletak dasar geografi modern. Profesor Geografi Universitas Berlin ini mengatakan bahwa geografi merupakan suatu telaah tentang bumi sebagai tempat hidup manusia. Hal-hal yang menjadi objek studi geografi adalah semua fenomena di permukaan bumi, baik organik maupun anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Berikutnya pengertian geografi menurut Friedrich Russell. Russell adalah guru besar geografi di Leipzig. Ia mengemukakan konsep geografi dalam bukunya yang berjudul Politische Geographie. Konsep ini diberi nama Lebensraum, yang artinya wilayah geografis sebagai sarana bagi organisme untuk berkembang. Ia melihat suatu negara cenderung meluaskan Lebensraumnya sesuai kekuatan yang ia miliki. Pengertian berikutnya adalah menurut Ellsworth Huntington. Huntington adalah geograf asal Amerika Serikat. Melalui bukunya yang berjudul The Pulse of the Earth, ia memaparkan bahwa kelangsungan hidup dan peradaban manusia sangat dipengaruhi oleh iklim. Atas dasar teorinya itu, Huntington kemudian terkenal sebagai determinis iklim, yaitu memandang iklim sebagai penentu kehidupan. Ia mengatakan geografi sebagai studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk yang menghuninya. Ia menjelaskan adanya hubungan timbal balik antara gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dengan penduduknya. Pengertian berikutnya adalah menurut Paul Vidal de la Blache. Vidal adalah geograf asal Prancis. Ia adalah pelopor posibilisme dalam geografi. Posibilisme atau teori kemungkinan muncul setelah Vidal melakukan penelitian untuk membuktikan interaksi yang sangat erat antara manusia dan lingkungan pada masyarakat agraris pramodern. Ia menegaskan bahwa lingkungan menawarkan sejumlah kemungkinan kepada manusia untuk hidup dan berkembang. Atas dasar itu,
Vidal mengemukakan konsepnya yang disebut genre de vie atau mode of life. Dalam konsep ini, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Pengertian geografi berikutnya adalah menurut Halford Mackinder. Mackinder adalah pengajar di Universitas Oxford. Pendapatnya tentang geografi sangat terkenal lewat makalahnya yang berjudul The Scopian Methods of Geography, yang berisi konsep man-land ratio atau hubungan manusia dengan lahan dalam geografi. Ia menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang fungsi utamanya menyelidiki interaksi manusia dalam masyarakat dengan lingkungan yang berada menurut lokasinya. Pengertian berikutnya adalah menurut Bintarto. Bintarto adalah guru besar geografi di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Ia mengatakan bahwa geografi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Pengertian geografi berikutnya adalah menurut Daljoni. Nama Daljoni dikenal karena buku-bukunya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Menurutnya, geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia mencakup 3 hal pokok, yaitu spasial atau ruang, ekologi, dan region atau wilayah. Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala baik yang alami maupun manusiawi di muka bumi. Kemudian dalam hal ekologi, geografi mempelajari bagaimana manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Adapun dalam hal region, geografi mempelajari wilayah sebagai tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografisnya. Dan pengertian yang terakhir adalah berdasarkan hasil seminar lokakarya Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Semarang tahun 1988. Dari seminar peningkatan kualitas pengajaran geografi ini, dihasilkan rumusan geografi sebagai ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Geografi adalah studi tentang pola-pola dan proses-proses bentang manusia, build, dan bentang lingkungan natural, di mana bentang-bentang tersebut tersusun atas komponen ruang yang nyata dan ruang subjektif. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Itulah pengertian geografi menurut beberapa tokoh. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.